Halo guys, selamat datang di podcast Benang Merah TV. Saya Randy dan rekan saya Elgan Ngalas akan merajut sampai tuntas. Kali ini kita kedatangan narasumber kita, Bung Angga. Beliau adalah salah satu pengurus pemuda Katolik Kota Surabaya. Selamat datang Bung di podcast Benang Merah TV. Bung Angga, bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi Siap. lumayan lah hari ini, cukup fresh lah. Ya, Hasil olahraga atau gimana, Bung? Ya, lumayan dua kali olahraga tadi. Siap. Oke, Bung Angga. Sebelum kita lanjut ke diskusi kita yang lebih menggelitik Gelitik. kata saudara saya tadi, ya. saya sedikit memberikan gambaran umum terkait diskusi kita pada sore hari ini. Jadi tema diskusi kita pada sore hari ini, Bung Angga, eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Siap. Dalam memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2024 nanti, Benang Merah TV bermaksud untuk mengawali dengan diskusi dengan tema eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejak pembicaraan pertama kali di dalam sidang BPU PKI pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin sebagai salah satu dari sejumlah tokoh menerangkan tentang asas dan dasar negara Indonesia Merdeka. Sampai hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, tetapi menjadi bahan diskursus yang tak habis-habisnya. Gagasan besar Pancasila sebagai ideologi pada hari ini sangat sulit untuk menggambarkan harapan para pendiri bangsa itu. Bayangkan, Siap. Setara instituti mengeluarkan data statistik dalam periode terakhir, mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2022, terdapat 573 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan peribadatan yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Dalam 1 bulan terakhir juga, kasus yang sama terjadi lagi, mengingat peristiwa kemarin di Tangerang, mahasiswa Unpam, dan juga pembubaran ibadah jemaat GBI di Gresik kemarin. Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan korupsi di Indonesia tahun 2023 sebanyak 791 kasus dengan 1.695 orang ditetapkan tersangka. Kasus BTS 4G dari mantan Kominfo, mantan Kementan SYL, dan juga korupsi Timah Bangka Belitung. Hal yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan dan transparansi hukum yang menjadi tantangan serius untuk dihadapi secara bersama-sama. Mulai dari kasus Sambo, KKB dan TNI Polri di Papua yang memakan korban jiwa, termasuk masyarakat sipil juga, sampai kasus Vina 8 tahun silam yang belum kelar-kelar, Bung. Jadi itu tadi beberapa sedikit gambaran umum yang akan menjadi awal diskusi kita. Oleh karena itu, untuk mengulik tentang masalah-masalah tadi di Benang Merah TV, kita bersama narasumber kita, Bung Angga, akan siap untuk mengklarifikasi lah. Ya. Oke. Bagaimana saudara saya, rekan saya, Randy? Oke, Bung Irgan, terima kasih. Sesuai dengan podcast kita malam ini, Bang, yaitu Benang Merah TV, kita akan merajut sampai tuntas terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat fundamental. Siap. Jadi, sebelum kita berdiskusi lebih masif lagi, alangkah baiknya kita ngopi dulu lah ya. Boleh. Kita ngopi dulu, supaya kita cair. Oke, Bung Angga. Jadi kira-kira menurut Bung Angga, situasi bangsa kita saat ini seperti apa? Kalau menurut saya pribadi itu, situasi bangsa kita sekarang ini ada di posisi yang saya sendiri juga bingung. Ya. Karena secara mungkin pandangan dari luar, bangsa kita ini mulai menguat dengan beberapa kebijakan dan beberapa kesempatan yang diberikan ke Indonesia ya, secara internasional ya. Tapi secara dalam negeri sendiri, kita banyak melihat lah kasus-kasus seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada kasus Sambo, kasus korupsi dan segala macam, belum lagi kasus-kasus masyarakat adat. Berarti itu kan ada PR tersendiri yang harus kita selesaikan secara internal dalam negeri. Menurut pandangan saya sih seperti itu. Oke. Jadi menurut Bung Angga itu sifatnya
situasi kita, bangsa kita saat ini bersifat fluktuatif lah, naik turun. Iya, Terkait dengan nilai situasional, kondisional bangsa kita itu kan masih tidak konsisten. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, Bung Angga. Tadi sudah dipaparkan ya terkait dengan 3 kasus utama yang memang sangat bertentangan dengan nilai-nilai fundamental kita Pancasila. Soal korupsi, soal HAM, dan juga soal toleransi kita. Jadi kita fokus di persoalan pertama, yaitu toleransi. Kira-kira menurut Bung Angga sebagai salah satu tokoh ataupun eksekutor dalam organisasi pemuda Katolik, itu bagaimana menanggapi persoalan intoleransi yang masih merajalela saat ini? Ya. Kalau masalah intoleransi Ya. ini sebenarnya kan kita harus lihat dulu ya, intoleransi yang kayak gimana nih? Ya. Apakah itu intoleransi agama, Ya. ataukah itu intoleransi yang berkaitan dengan kesenjangan pendidikan atau kesenjangan hasil ekonomi? Nah, tuh intoleransi yang mana nih, Bung? Oh, iya. Jadi kalau belum terlalu ini ya. kira-kira menurut Bung Elgan intoleransi Yang bagaimana? dibahas yang mana nih? Dipaparkan oleh Bung Elgan di prolog tadi itu. Toleransi apa menurut Kira-kira kita bahas intoleransi yang sangat apa lah? Kasus teman-teman kita yang di Universitas di Tangerang itu. Tangerang kemarin ya? Umpam ya. Umpam. Kira-kira menurut Bung Angga itu akar persoalan yang mendasar kenapa sampai persoalan Terjadi. intoleransi ini masih merajalela ketika Tapi lihat khusus dari di ya. tengah masyarakat lah. Kenapa masih iya, banyak iya. kasus-kasus seperti itu Siap. terjadi? Kira-kira seperti itu. Kalau yang saya lihat sendiri ya, sebenarnya masalah toleransi itu ngatasinya cukup gampang kok. Ya. Kuncinya ada di komunikasi. Oh. Komunikasi. Selama kita antar Agama. orang, antar agama itu bisa komunikasi dengan baik, jalin komunikasi yang baik, semuanya tuh bakal jalan dengan lancar kan. ya, ya. Kayak di Bangkri kan juga sama ya. 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 Saat kita bisa ngomong dengan lintas agama dengan enak, Ya. bisa main-main. Kita mau ada apa itu juga enak gitu loh. Oh iya nggak apa-apa, pakai aja gitu. Betul. Nah, kalau mungkin yang kemarin terjadi itu kan biasa kalau acara anak muda kan kita lupa waktu. Di masyarakat itu kita juga perlu ingat kalau misalnya masyarakat itu punya kehidupan berkeluarga masing-masing, Siap. punya jam tidur dan kawan-kawan. Nah, itu juga harus diperhatiin. Makanya Siap. kuncinya di komunikasi, kita saling menghargai aja lah. Oh, udah jam segini, kita nggak boleh terlalu kenceng-kenceng. Atau apa, saling menghargai, ngomong. Berarti ya kuncinya itu komunikasi ya, Pak. Betul, ya. Kalau kita menjalin komunikasi yang efektif di tengah masyarakat, pasti semuanya juga berjalan dengan lancar ya. Sepakat. Oke, mungkin pertanyaan berikut sebagai orang muda yang peduli dengan Pancasila, yang saat ini demokrasi Pancasila yang sedang tidak baik-baik saja, Bang. Kira-kira menurut kita sebagai orang muda, bagaimana kalau seandainya demokrasi Pancasila ini belum baik? Kira-kira bagaimana jalan keluarnya gitu? Sebenarnya kalau demokrasi Pancasilanya menurut saya baik sih. Baik. Oh. Lebih ke implementasinya yang Oh. belum 100%. Nah, jadi kalau kita bilang demokrasi Pancasila itu sendiri kan memang menurut saya pribadi demokrasi Pancasila itu sudah mengakomodasi semuanya. Semuanya, oke. Jadi karena di Indonesia ini punya beragam suku, punya beragam bahasa, Budaya. kita punya beragam budaya, kita punya beragam agama. Jadi demokrasi Pancasila ini udah cukup baik lah untuk mengatur kehidupan berbangsa kita. Nah, Bangsa yang menjemuk lah. iya, bangsa yang majemuk itu tadi. Multikultural ya. Betul. Makanya pada akhirnya berarti implementasinya yang belum maksimal dalam beberapa hal lah. Pertama, sebenarnya menurut saya kunci untuk bisa implementasi itu adalah dikasih ilmu pendidikan di awal pada saat kita masih kecil, masih apa itu sosialisasi lah, Bang, ya. Berarti tentang ideologi mulai Pancasila itu sejak dini harus sejak ada. inilah harus siap. diberikan ilmu-ilmu lah Iya. biar mereka paham tuh terkait Siap. dengan nilai Pancasila. Siap-siap. Oke, Bung. Menarik tadi ya apa yang dikatakan oleh Bung soal bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tergantung dari pribadi masing-masing warga negara ya. Apakah itu dia bisa mengimplementasinya secara lebih mendalam ya, itu tergantung dari segi sudut pandang komunikasi ya itu. Jadi
pertanyaan menarik tadi dari saya, pertanyaan dari saudara Elgan soal apa tadi? Soal demokrasi Pancasila ya. Kalau kita lihat, Bung Elgan, sekarang itu kan kita ngomong fakta yang terjadi bahwa kasus-kasus yang memang sudah merajalela di negara Indonesia itu sangat masif. Misalkan tadi soal korupsi, terus soal intoleransi, terus soal keadilan, soal hak asasi manusia, itu masih merajalela. Nah, saya pikir 3 persoalan penting ini atau 3 persoalan yang sangat fundamental ini itu sangat melenceng dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira menurut Bung Angga nih sebagai tokoh pemuda Katolik Ini itu menanggapi isu-isu ini seperti apa gitu? Kira-kira apa yang harus dibuat oleh kita sebagai anak muda berarti ini maupun lebih ke solusi ya? ya Atau bukan? maksudnya melihat akar dulu, Oh, baru kemudian kita carikan solusi. Solusinya, siap-siap. Akar persoalan yang mendasar sebenarnya itu apa? Kalau masalah kasus-kasus yang terjadi belakangan ini memang itu cukup rumit ya, kita lihat. Siap. Ada hal masalah kemanusiaan yang belum mendasar dalam diri masing-masing. Siap. Terus beberapa juga karena dalam tanda kutip ya, mereka haus kekuasaan lah. Mereka udah terbiasa berkuasa, apapun yang dia lakukan harus dibersihkan. Siap. Kan budaya Indonesia ya, terutama Iya. mungkin di beberapa pulau itu ada yang saat orang ini punya namanya nggak boleh tercoreng. Kalau tercoreng dia bersih, entah siapa yang nanti tangannya kotor. Siap. Tuh. Lalu makanya itu perlu untuk masyarakat ini saling peduli. Kalau kita saling peduli, otomatis sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh Tidak akan terjadi lah. bukan tidak akan juga sih, lebih Lebih jarang jarang terjadi minimalisir lah. lah ya. Kita bisa meminimalisir lah kayak Ya. oh ini kok rumah ini ada rame-rame, ada apa nih? Ya. Apa? Nah, saat kita saling peduli kan langsung didatengin, Ya. langsung ini. Ya. Jadi nggak terlalu panjang nanti. Oke Bung, itu soal HAM tadi Bung ya. Iya. Kita fokus di persoalan yang kedua tadi. Soal apa tadi Bung Elgan? Soal korupsi tadi. Korupsi. Karena Bung Elgan tadi sudah memaparkan data yang memang sangat faktual korupsi. di medan perang kita. Kira-kira apa sih yang menjadi pendasaran kenapa sampai korupsi itu masih merajalela di negara kita, negara tercinta kita ini? Mungkin Kalau- ini lebih ke Ya. solusinya ya. Solusi atau gimana? Korupsi ini Iya. soalnya menjadi hal yang cukup menarik sih sebenarnya, Menarik, ya. karena ya kita pernah dengar cerita lah dari awal. Sebenarnya kan ada beberapa cerita yang bilang kalau Siap. sebenarnya Belanda itu nggak ngasih kerja rodi ke kita, Oh. tapi dia udah ngasih upah ke salah satu koordinatornya. Nanti dia yang disuruh bagi. Nah, masyarakat merasanya nggak dapat upah sama sekali, disuruh kerja paksa. Siap. Berarti kan memang korupsi ini udah ada dari zaman cukup lama ya, sejak zaman dari kita sejarah penjajahan ya. ya. Nah, Betul. itu kalau korupsi sendiri itu sebenarnya balik lagi ke pribadi sih, Pribadi niat masing-masing ya. niat masing-masing. Dia mau menjabat itu karena apa? Nah, pentingnya lagi kepedulian Ya. masyarakat. Misal katakanlah untuk jadi anggota dewan kemarin. Nah, masyarakat itu harus benar-benar memilih dengan cerdas lah. Memilih orang ya. orang-orang yang Iya. baik dengan cerdas. Maksudnya dia harus lihat track recordnya kayak gimana dan segala macamnya. Apakah mereka menjalankan mereka ingin menjabat itu karena niat untuk menolong atau Kepentingan- menolong diri sendiri Ya, oke. agar bisa membeli segala Betul, sesuatu. betul. Tuh. Dan juga kepentingan dia apa Ya. ada di situ. Jadi kalau misal dari awal kita udah bener milih orang yang akan mewakili kita, ya otomatis ke depannya dia akan kembali ke masyarakat. Siap. Kalau kita memilih karena dia memberi, otomatis orang yang kita pilih kan dia pikiran balik modal dong. Oh, siap. Nah, Ya. Itu yang pemikiran balik modal itu karena kos politik yang udah dikeluarkan cukup besar, akhirnya dia mikir, oh aku harus balikin nih duit-duit yang udah aku pakai buat modal kan. itu yang membuat korupsi ya. Nah, itu yang bikin Lebih korupsi. kepada kepentingan pribadi lah. Iya. ya. Siap, siap. Lebih kembalikin, Siap, siap. aku udah keluar banyak nih Siap, kemarin siap. gitu. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Bung Angga sebagai narasumber kita sore hari ini yang cukup bagus. Mungkin ini lebih ke solusi ya Bang. Siap. Solusi terbaik menurut Bung Angga terkait dengan demokrasi Pancasila ini. Waduh, kalau solusi sih sebenarnya aku
bukan ahlinya di bidang itu. Jadi Oh, siap. aku lebih ke apa yang bisa kita lakukan sama-sama aja lah. Kira-kira pertanyaan sederhananya gini bang, apa yang perlu selama ini dilakukan oleh organisasi pemuda Katolik ya terkait dengan perjuangan kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kira-kira dari sudut pandang pemuda Katoliknya seperti apa? Kalau dari kita, biasanya dari pemuda Katolik itu kita menekankan pada pertemuan, karena memang yang mau kita Siap. pecahkan adalah intoleransi dulu di awal, karena kita organisasi masyarakat yang membawa nama agama di belakangnya, karena kan pemuda Katolik, kita bawa nama agama. Jadi kita lebih ke pertemuan, karena nggak dipungkiri dari teman-teman Katolik sendiri ada yang masih mengkelompok-kelompokkan diri kayak aku Katolik gak mau berbaur sama teman-teman yang beragama lain, dan juga sebaliknya. Ada juga sebaliknya, mungkin dari beragama lain aku gak mau untuk komunikasi sama agama lain. Nah itu yang coba kita pecah bersama organ-organ lain. Ayo ditemuin yuk satu-satu. Itu sejauh ini kita melakukan itu dulu, nanti kedepannya baru kita mencoba ke hal-hal kemanusiaan yang bisa kita lakukan bersama. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bung Angga. Dipotong aja yang pertama. Pertanyaan terakhir dari sudut pandang Bung, bagaimana untuk membangun kesadaran masyarakat dan juga pemerintah agar bisa menampilkan nilai-nilai Pancasila ini? Membangun kesadaran masyarakat dan pemerintah itu sebenarnya dari awal itu adalah pendidikan awal ya, kalau menurutku. Karena semua yang udah terjadi, kita coba mulai dari bibit barunya. Siap. Anak-anak ini gimana caranya mereka bisa memahami arti dari Pancasila itu sendiri secara mendasar. Terus bagaimana mereka bisa bersosialisasi sama teman-temannya agar intoleransi dan kesenjangan-kesenjangan yang ada itu terpatahkan dari awal. Kayak mereka, aku nggak peduli kok temanku mau kaya mau miskin, aku tetap bisa temenan. Kan kalau dari kecil udah biasa kayak gitu, mau jadi besar atau apa, mereka nggak ada jarak. Nah, kalau untuk secara pemerintahan keseluruhan memang harus diubah dari kebiasaan pemerintahnya sih. Dari kulturnya, kultur kepala ikannya. Istilahnya pemerintah sekarang kepala ikan. Gitu. Kita ada harus istilah baru ya. dari akar. Harus cabut dari akar-akarnya. Ya. Yang bikin ulah kayak gini siapa, yang bikin sistem kayak gini siapa, oh ini harus dibenerin dulu. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas mana. Karena otak negara kita itu kan di kepala ikannya, sehingga kalau kepala ikannya error, nah itu akan berefek pada tubuh dan ekornya. Nah benar, tapi kalau kita di bawahnya juga error, saat menjadi kepala juga akan sama aja. Harus ada timbal balik lah ya. Tapi kalau di bawah udah bener, begitu masuk ke lingkungan bisa jadi dia jadi salah kalau di lingkungannya ini belum dibenerin juga. Jadi memang semua ranah harus dibenerin sih. Itu. Itu sedikit diskusi ya singkat kita sore hari ini terkait eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bung narasumber kita yang hebat. Oke. Mungkin untuk sebagai penutup diskusi kita pada sore hari ini di podcast Benang Merah TV, mari kita rajut sampai tuntas. Kita mungkin tutup dengan kesimpulan ya, saudara. Oke, Bung Angga, kita sekarang di ujung acara. Kira-kira menurut Bung Angga mungkin ada closing statement ataupun harapan lah dari Bung Angga terkait dengan harapan untuk anak-anak muda kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila agar bisa bertahan di karakter maupun di segala aspek. Kira-kira menurut Bung Angga itu harapannya seperti apa untuk anak muda sekarang? Oke, kalau dari aku sendiri pesan aja sih. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda jangan takut lah, karena kita ini sebenarnya kita ada di posisi yang benar-benar powerful. Secara tenaga kita ada, secara waktu kita juga ada. Secara pemikiran juga sebenarnya kita nggak kalah. Jadi jangan takut kalau kalian merasa kalian harus melakukan suatu hal, coba aja lakuin dulu. Gas saja. Nanti kalau menemui halangan-halangan pasti ada jawabannya sendiri. Pasti ada jalannya sendiri. Coba dulu baru gas. Tuh.
Itu aja sih. Oh iya, Oke, terima kasih Bung. Bung narasumber kita sore hari ini. Mungkin sebagai penutup kita tutup dengan kesimpulan di podcast Benang Merah TV. Oke. Mungkin dari rekan saya saudara Randy bisa memberikan kesimpulan terkait pembahasan kecil kita sore hari ini. Oke. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bung Angga. Saya mewakili teman saya juga rekan saya Bung Helgan. Mengucapkan terima kasih kepada Bung Angga sebagai perwakilan dari organisasi Pemuda Katolik yang sudah ingin hadir di podcast Benang Merah TV. Dari kesimpulan yang saya tangkap terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini bahwa negara Indonesia saat ini masih mengalami fluktuatif nilai ya. Artinya nilai-nilai yang kita anuti atau nilai-nilai kita pahami untuk memperjuangkan Pancasila saat ini itu masih setengah-setengah gitu. Karena kita lihat medan perang yang terjadi atau faktual yang terjadi di tengah masyarakat itu banyak sekali kasus ya, kasus korupsi, intoleransi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu adanya ruang komunikasi ya antar perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu suku, agama, ras dan budaya, maupun juga perlu adanya ruang di mana kita bisa terbuka satu sama lain, menerima perbedaan yang ada, lalu kemudian kita satukan dalam bentuk komitmen kita satu negara satu bangsa gitu. Kira-kira seperti itu Bung Elgan kesimpulannya. Terima kasih untuk waktunya Bung Angga yang sudah datang di podcast Benang Merah TV. Mari kita usut sampai tuntas di Benang Merah TV. Teman-teman, tetap bersama kami di sesi selanjutnya di Benang Merah TV. Kita tutup Bung Elgan, mungkin ada closing statement dari Bung Elgan sebagai perwakilan dari organisasi. Bung Angga. Ampun. Oke. Closing statement apa ya? Mungkin dari rekan saya saudara Randy bisa memberikan kesimpulan terkait pembahasan kecil kita sore hari ini. Teman-teman, nantikan di podcast kami, masih di podcast Benang Merah TV. Teman-teman, tetaplah bersama kami di sesi selanjutnya. Tetap masih di Jangan ketawa. Jangan bersama di sesi selanjutnya.